Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuza Sara Bilkis dari kelas 12 BDP 2, siswi SMK Negeri 45 Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi gudang. Administrasi gudang itu apa sih? Dan kegiatan yang ada di dalamnya tuh apa aja? Simak videonya ya. Pertama ada pengertian administrasi. Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan dari sebuah organisasi. Jadi boleh dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Yang kedua ada pengertian gudang. Gudang adalah suatu fasilitas yang berfungsi sebagai lokasi penyaluran barang dari supplier atau pemasok kepada end user atau kepada pengguna. Yang ketiga, ada pengertian administrasi gudang. Sistem administrasi pergudangan adalah suatu sistem pencatatan dan pengendalian mendetail mengenai keluar masuknya barang dari suatu perusahaan. Sistem ini memiliki peranan penting karena memang mengontrol pergerakan barang, sehingga dapat diketahui jumlah dan penerimaan dan pengiriman barangnya. Selanjutnya ada kegiatan administrasi gudang. Ada apa aja sih kegiatannya? Kegiatan administrasi gudang ada 5. Yang pertama, ada kegiatan administrasi. Bagi petugas gudang, administrasi penggudangan juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan pergudangan yang dibebankan kepadanya. Kemudian, sehubungan dengan administrasi penggudangan logistik tersebut, yang penting dalam kegiatan pergudangan harus ada buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, kartu persediaan atau stok, bon permintaan barang, dan surat penyerahan barang. Kegiatan administrasi gudang yang kedua ada penerimaan barang. Penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di dalam gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau rekanan memang terlihatan mudah, namun bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, maka bisa dipastikan akan mengganggu produktivitas. Kegiatan administrasi gudang yang ketiga, ada penyimpanan barang. Dalam penyimpanan barang di gudang, ada 2 metode penyimpanan barang yang bisa digunakan. Metode atau prosedur penyimpanan tersebut adalah LIFO atau last in first out dan FIFO, first in first out. Nah, metode penyimpanan barang dengan prosedur LIFO atau last in first out adalah suatu sistem atau cara penyimpanan barang di dalam gudang yang dilakukan dengan konsep barang yang datang terakhir yang digunakan terlebih dahulu. Nah, sedangkan sistem FIFO atau first in first out adalah suatu sistem penyimpanan barang yang dilakukan dengan sistem barang yang masuk terlebih dahulu yang juga dikeluarkan terlebih dahulu juga. Kegiatan administrasi gudang selanjutnya atau yang keempat yaitu pengapakan barang. Dalam manajemen gudang terdapat pula pengemasan barang, yaitu membungkus atau mengemas barang hasil produksi. Kemasan dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Kemasan meliputi 3 hal, yaitu merek, kemasan itu sendiri, dan juga label. Kemudian ada 3 alasan utama untuk melakukan pengemasan barang. Yang pertama, kemasan dapat melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, melalui kemasan identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Yang ketiga, dengan kemasan yang sangat menarik, diharapkan dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Kegiatan administrasi gudang yang terakhir atau yang kelima yaitu pengeluaran barang. Pengeluaran barang dari gudang dilakukan sesuai permintaan yang tercantum dalam bon barang. Nah, bon barang ini merupakan bukti pendukung pengeluaran barang. Pada kartu barang dicatat sejumlah pengeluaran sesuai bon tersebut. Untuk setiap barang yang dikeluarkan diberikan bukti pengantar barang keluar, yang harus ditandatangani oleh kepala gudang sebagai pihak yang mengeluarkan dan satu lagi ditandatangani oleh penerimanya. Bukti pengantar keluar asli diberikan kepada penerima dan salinannya sebagai arsip. Selanjutnya ada jenis-jenis administrasi gudang. Yang pertama ada daftar stok barang. Nah, gambar di samping merupakan tabel dari daftar stok barang. Nah, biasanya tabel ini tuh ditempel di dalam gudang
terus digunain buat nata barang yang ada di dalam gudang. Nah, cara natanya gimana sih? Nah, cara natanya yaitu dengan melihat kode barang. Nah, di tabel samping ini kan ada kode barang, nama barang, jumlah stok, dan satuan. Satuan itu kayak kemasannya gitu, apa itu kaleng, atau kardus, atau bungkus, dan lain-lain. Nah, cara natanya dengan melihat kode barang. Sebagai contoh untuk produk nomor 1 yaitu wafer coklatos. Kode barangnya 101 yang berarti barangnya berada di rak nomor 1 di barisan nomor 1. Nah, selanjutnya untuk produk nomor 2 yaitu kongguan red, yaitu kode barangnya 102 yang berarti barangnya berada di rak nomor 1 di barisan kedua. Dan selanjutnya juga begitu. Yang kedua, ada daftar input barang. Biasanya digunain buat apa sih? Nah, daftar input barang biasanya digunain buat barang-barang yang baru masuk gudang. Kayak misalkan barang-barang yang dari supplier baru sampai gudang. Biasanya barang-barang ini mengisi kekosongan yang ada di gudang. Atau yang barangnya udah habis, atau barang yang udah kebanyakan rusak, itu bakal diisi lagi dengan yang baru. Atau barang-barang ini ditambah stoknya untuk persiapan penjualan nanti. Yang ketiga, ada daftar keluar barang. Biasanya tabel di sebelah ini digunain buat barang-barang yang bakal dikeluarin dari gudang atau udah nggak dijual lagi. Kenapa sih dikeluarin dan nggak dijual lagi? Karena barang-barang itu udah expired atau barang-barang itu udah rusak. Rusak karena konsumen, atau rusak karena petugas tokonya, atau rusak karena gangguan hewan-hewan kayak tikus atau kucing, yang setelah dikumpulkan akan diretur dan dikeluarkan dari gudang. Dari penjelasan yang udah dijelasin tadi, disimpulin bahwa administrasi gudang itu penting banget dalam sebuah pergudangan atau dalam sebuah toko. Karena administrasi pergudangan bisa mengatur dengan lebih baik barang-barang yang diterimanya, yang disimpannya, atau yang dikeluarkannya. Jadi data-data barangnya lebih spesifik dari jumlahnya atau dari kondisi barangnya, produknya apa aja. Jadi bisa meningkatkan ketelitian pihak gudang maupun pihak toko dalam mengelola barang-barang yang ada di gudangnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan mohon maaf apabila dalam pengucapan kata kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.